Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. Sprint MotoGP Belanda, Marquez cetak kemenangan ke-9. Marc Marquez meraih kemenangan sprint ke-9-nya dari 10 balapan yang ditawarkan di Assen. Ia mendominasi sejak lap pembuka sprint MotoGP Belanda setelah naik dari posisi keempat di grid. Berkat start yang luar biasa, yang melambungkannya ke posisi kedua sebelum pengereman pertama, pembalap Ducati ini mampu menyalip Fabio Quartararo di lap pertama untuk naik ke posisi terdepan. Posisi yang tidak pernah dilepaskan Marc Marquez meskipun ada saudaranya, Alex, yang selalu berada di belakang Ducati hampir sepanjang waktu. Marco Bezzecchi berhasil memperbaiki catatan waktu terbaiknya dan finish di podium, sebagian karena diuntungkan oleh jatuhnya Quartararo saat balapan menyisakan 4 lap lagi. Posisi keempat ditempati Fabio Di Giannantonio, yang menyalip Pecco Bagnaia, kelima. Terlepas dari tanda-tanda pemulihan sang juara MotoGP 2 kali, kurangnya argumen menyerang menunjukkan bahwa ia masih kalah. Kecuali jika ia dapat menemukan kombinasi yang memungkinkannya untuk membalikan keadaan, maka posisi runner-up di kejuaraan akan menjadi mimpi buruk bagi pembalap kelahiran Turin ini. Maverick Vinales finish di urutan ke-6, 4 detik di belakang sang juara dan sebagai wakil KTM pertama, dalam sebuah demonstrasi lain tentang perasaan yang baik antara pembalap Katalan dan RC16. Fermin Aldeguer finish di urutan ke-7 setelah menjalani long lap penalti karena melebihi batas lintasan, sementara posisi ke-8 ditempati Franco Morbidelli. Pedro Acosta, yang finish di urutan ke-6, naik ke posisi ke-9 dalam statistik sebagai akibat dari penalti 3 detik untuk batas lintasan yang diterapkan kepadanya setelah balapan berakhir. Meskipun demikian, pembalap Spanyol ini mengalahkan Brad Binder, rekan setimnya di tim Oranye, dengan selisih 1/10 detik untuk menutup posisi 10 besar. Di luar 10 besar ada Johan Zarco, ke-11, pembalap Honda dengan posisi terbaik, serta Alex Rins, ke-15, dan Aleix Espargaro, ke-18, yang unggul 5 detik di depan Somkia Chantra, yang sekali lagi menjadi pembawa bendera merah. Sementara itu, klasemen MotoGP 2025 usai sprint race Belanda, Marc Marquez kukuh di puncak. Marc Marquez merajai sprint race MotoGP Belanda 2025. Rider Ducati itu semakin kukuh di puncak klasemen MotoGP meninggalkan rival terdekatnya, Alex Marquez. Sprint race MotoGP Belanda digelar sebanyak 13 lap di sirkuit Assen. Fabio Quartararo memulai race sebagai pole sitter. Marc Marquez merebut posisi pertama di awal lap kedua. Alex Marquez menyusul di belakangnya usai menyalip Fabio Quartararo. Marquez bersaudara terlibat persaingan sengit di sisa lap. Alex berusaha menyalip Marc, tapi MM93 berhasil mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Marc Marquez pun berhasil menjadi pemenang sprint race MotoGP Belanda 2025. The Baby Alien mengasapi Alex Marquez dan Marco Bezzecchi di P2 dan P3. Ini menjadi kemenangan ke-9 Marc Marquez di sprint race MotoGP 2025. Dari 10 seri, dia hanya gagal merebut P1 di MotoGP Inggris setelah kalah saing dari Johan Zarco. Kemenangan di sprint race MotoGP Belanda membuat Marc Marquez kini mengoleksi 282 poin dan berada di puncak klasemen. Rider asal Spanyol itu unggul 43 angka dari Alex Marquez, 239 poin, di bawahnya. Sementara itu, badan mati rasa lalu sulit napas, tapi jangan remehkan Marc Marquez yang sedang serius dan tak takut celaka. Hari pertama seri balap ke-10 MotoGP Belanda 2025 tak berjalan mulus bagi pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Marc Marquez selalu mengalami insiden dalam 2 sesi latihan MotoGP Belanda yang digelar di sirkuit Assen, Belanda. Kecelakaan yang dialami saat latihan bebas pertama, FP1, lebih parah karena terjadi dalam kecepatan yang tinggi. Marquez sempat terlihat melepas sarung tangan dan memeriksa tangannya. Juara dunia 8 kali itu mengakui bahwa badannya kesakitan akibat kecelakaan bertubi-tubi yang dialaminya. Kecelakaan pertama membuat tangannya mati rasa sedangkan kecelakaan berikutnya pada sesi latihan, praktis, membuatnya sempat sulit bernapas. Marquez pun sempat dibawa ke ruang medis untuk pemeriksaan. Untungnya, tidak ada cedera serius yang dialaminya. Keduanya adalah kecelakaan yang berbeda, sama-sama kecepatan tinggi tetapi tidak ada masalah, ucap Marquez, dilansir bolasport.com dari gp1.com. Saya mengalami beberapa benturan tetapi tidak ada masalah. Masalahnya adalah di sirkuit ini tidak ada kerikil di runoff area, jalur penyelamat,
tetap batu dan saya mengalami benturan keras. Masalah kerikil berukuran besar tak hanya membuat pembalap kesakitan tetapi juga merusak motor mereka. Motor rider Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, hancur berkeping-keping. Adapun kuda besi Ai Ogura, Trackhouse Racing, malah terbakar hebat. Kendala serupa pernah dialami di sirkuit Algarve di Portimao yang menjadi venue IP Portugal hingga para pembalap memprotesnya pada 2022 silam. Marquez mengutarakan hal yang sama kali ini. Tadi itu karena batu, ucap Marquez saat ditanya luka di dagunya. Kalau kerikilnya kecil-kecil mereka meninggalkan lebih banyak bekas, tetapi kalau besar seperti di sini, lebih sakit rasanya. Saya mengulanginya karena ini adalah sesuatu yang harus mereka ganti tahun depan, terutama di trek di mana kita bisa terjatuh dalam kecepatan tinggi. Mengesampingkan masalah trek, Marquez puas dengan performanya. Marquez memuncaki sesi FP1 setelah terjatuh dan berakhir di peringkat 6 dalam sesi praktis karena terjatuh di menit-menit akhir untuk time attack. Kalau temperaturnya meningkat besok akan lebih baik lagi. Saya merasa cukup percaya diri di atas motor, waktu lapnya bagus meski saya memakai ban lunak, tukasnya. Kecelakaan yang dialami tak berarti membuat Marquez disepelekan. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, percaya si alien adalah pembalap yang tidak takut untuk melaju cepat karena terjatuh. Mark tidak mengalami kesulitan. Dia mendorong dengan keras, membawa semuanya hingga batas, dan karena temperatur rendah, kondisinya tidak mudah, ucap Bagnaia. Kalimat Bagnaia diamini Marquez. Kita harus berhati-hati tetapi tidak bisa melakukan time attack dengan berpikir bahwa kita tidak ingin terjatuh, ucap Marquez. Saya bisa menghindari kecelakaan pada pagi hari, tetapi kecelakaan pada siang hari bisa terjadi, imbu pembalap yang pandai mengatur risiko. Sementara itu, reaksi Francesco Bagnaia usai Marc Marquez alami petaka di hari pertama. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan reaksinya atas apa yang menimpa rekan setimnya Marc Marquez pada hari pertama MotoGP Belanda 2025. Hari pertama MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit Assen, kemarin dihiasi dengan rentetan nasib nahas dari Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas 1 alias Free Practice 1, rider berjuluk Baby Alien itu mengalami crash saat berupaya melibas tikungan 15. Nasib nahas kembali menimpa Marquez pada sesi praktis di mana dia terjatuh di tikungan 7 dengan menghasilkan jahitan di dagunya. Meski demikian, penampilan Marquez dalam 2 sesi tersebut masih mencatatkan waktu lap yang mumpuni terutama pada sesi pagi atau FP1. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut berada di posisi terdepan usai mendapatkan waktu lap terbaik 1 menit 32,216 detik. Sedangkan saat sesi praktis, Marquez menyudahi aksinya dengan momen crash untuk menduduki posisi ke-6 dengan waktu lap terbaik 1 menit 31,455 detik. Marquez berjarak 0,299 detik dari Fabio Quartararo selaku andalan Yamaha yang berhasil menyudahi praktis di urutan pertama. Apa yang dialami rider berusia 32 tahun itu sepanjang hari pertama MotoGP Belanda 2025 turut mengundang perhatian dari rekan setimnya Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut merasa Marquez tidak mengalami kesulitan apapun di Assen meski harus mencium aspal dengan brutal sebanyak 2 kali. Dalam kesempatan yang sama, Bagnaia juga menyebut pembalap asal Spanyol tersebut tidak mengalami masalah apapun. Saya tidak melihat Marquez mengalami kesulitan, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia berusaha keras, dia adalah pembalap yang selalu mengerahkan segalanya hingga batas maksimalnya dan meski hari ini tak mudah karena cuaca dingin. Saya tidak melihat dia dalam masalah, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Bagnaia sendiri juga tak menampik jalannya hari pertama seri ke-10 MotoGP 2025 tersebut terasa sedikit kacau dengan banyaknya crash yang terjadi. Kami ingin menghindari yellow flag, hari ini benar-benar kacau, kata Bagnaia menjelaskan. Ketika saya memulai, saya tahu ada peluang bagus untuk mengukir fastest lap dan menjadi yang terdepan. Tapi sejujurnya, sangat mudah untuk terjatuh atau melintir karena Anda melaju dengan cepat. Saat itu memang cuaca dingin, dan ban lunak bekerja dengan baik, tetapi juga bergerak. Dan ketika Anda melakukan time attack, Anda hanya memiliki sedikit daya dukung, imbuhnya.